Halo Bedikers, sudah pada tahu belum tokoh organisasi Papua Merdeka yang satu ini? Dia menjadi salah satu pemimpin organisasi Papua Merdeka yang paling dicari pihak keamanan, alias buronan kelas kakap Kepolisian Republik Indonesia lantaran acap kali melakukan tindakan kejam dan menghalalkan pertumpahan darah. Orang ini menjadi semakin dikenal setelah dirinya didaulat sebagai Panglima tertinggi OPM pada 12 Desember 2012 lalu. Sejak saat itu, dia mulai aktif melakukan aksi-aksi kekerasan, hingga kemudian citranya sedikit pupus pada 2015 lalu, kala dirinya dan 23 prajuritnya dikabarkan sempat menyerah usai perundingan dengan TNI. Sayang kabar ini pada akhirnya dianggap hoax lantaran pada Agustus 2022 lalu, Goliat kembali beraksi dan mengeluarkan perintah eksekusi pada sejumlah orang yang ditemukannya memasang alat telekomunikasi di wilayah kekuasaannya. Nah, daripada penasaran, yuk kita bongkar sepak terjang dan nasib terbaru tokoh OPM yang terkenal sadis ini. Goliat Tabuni adalah jenderal tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang bermarkas di sekitaran Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Goliat Tabuni menjadi sangat disegani kawan dan lawannya lantaran strategi operasi perang gerilya yang acap kali dilancarkannya. Awalnya sebelum akhirnya didaulat sebagai jenderal tertinggi OPM 12 Desember 2012, Goliat Tabuni adalah seorang pria anti-NKRI yang berikrar untuk angkat senjata di bawah pimpinan Klik Walik, seorang pimpinan senior organisasi Papua Merdeka. Bersama Klik Walik, Goliat banyak terlibat aksi yang oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai aksi teroris. Salah satunya adalah aksi penyanderaan terhadap 26 orang peneliti ekspedisi Lawrence tahun 1996 di Mapenduma. Dari aksi itu, 2 orang sandera dilaporkan tewas. Goliat akhirnya memulai masa kepemimpinannya sendiri usai Klik Walik tewas dalam sebuah penyergapan kepolisian pada Desember 2009 lalu. Kala itu pasca tewasnya Klik Walik dan kepemimpinan TPNPB jatuh di tangan Jack Kemo, Goliat bergeser ke sekitar Puncak Jaya. Dari sana namanya mulai melejit usai dirinya dan sejumlah anggotanya terlibat dalam aksi-aksi penyerangan warga sipil dan juga anggota TNI dan Polri. Pada 2012 saat OPM pada akhirnya menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri para elit OPM di markas Perwomi, Biak pada 1 Mei sampai 5 Mei 2012. Nama Goliat melejit, dirinya masuk dalam daftar calon jenderal atau pimpinan tinggi TPNPB. Dilansir dari berbagai sumber, Goliat terpilih menjadi jenderal tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Komando OPM dengan perolehan 87 suara dari 140 suara. Namun begitu, Goliat baru dilantik pada 11 Desember, usai terbentuknya markas baru mereka di Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Di sana setelah Jenderal Goliat menyelesaikan ritual penting dengan mengangkat sumpah setia pada pergerakan OPM, Goliat kemudian resmi menjabat sebagai jenderal tertinggi TPNPB. Sebagaimana diketahui, Jenderal Goliat dan para anggotanya memang memiliki persepsi sendiri atas penguasaan Papua oleh NKRI. Goliat menilai Papua bisa menentukan nasib sendiri atas bayang-bayang NKRI. Hanya saja perseteruan panjang dan telah menimbulkan pertumpahan darah dari kedua belah pihak hingga saat ini konflik tersebut tak kunjung berakhir dan seolah tak berujung. Operasi Jenderal Goliat yang acap kali menimbulkan jatuhnya korban jiwa membuat gerakannya tak terhindarkan hingga dicap sebagai aksi kriminal bersenjata. Jenderal TPNPB Goliat Tabuni oleh para prajurit TNI dan Polri memang dikenal keras memperjuangkan ideologi pembebasan Papua. Demi ambisi itu, dia bahkan tak segan menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa, mengintimidasi warga Papua yang tak mendukungnya dan melakukan penyerangan pada anggota TNI dan Polri yang dirasa mengancam gerakannya. Dari catatan yang ada, Goliat setidaknya sudah berkali-kali melakukan tindakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa. Dilansir dari Tribun News, Jenderal Goliat pernah mengeksekusi mati seorang petani bernama Yunus Sani, warga asli Papua pada Jumat 29 Mei 2020 silam. Yunus ditembak mati KKB Papua di Jalan Trans Papua, Magataga, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Setelah pria 40 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya, bagian tubuhnya dipisah-pisah dan dibungkus dalam karung. Kopendam 17 Cendrawasih kala itu, Kolonel CPL Eko Daryanto,
Menyebut tindakan KKB Papua pimpinan Goliat itu adalah tindakan biadab yang pada dasarnya adalah bentuk teror untuk warga Papua yang tidak mendukungnya. KKB Papua OPM seakan menebar virus mencabut nyawa para warga asli Papua yang berada di bumi Papua. Ini sangat biadab dan tentu tidak benar, kata Kolonel CPL Eko Daryanto melalui keterangan resminya pada Sabtu 6 Juni 2020. Dilansir dari pemberitaan media, aksi terbaru yang dilakukan Jenderal Goliat dan kelompoknya adalah insiden tewasnya seorang Bribtu yang bertugas di Kampung Usir Puncak, Papua. Dianggap sedang melakukan penyelidikan tentang anggota dan gerakan OPM di sana, Bribtu yang bernama Hider itu ditangkap dan disandra. Akan tetapi saat mencoba melarikan diri, Bribtu Hider ditembak hingga tewas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan penembakan itu sebagai aksi balas dendam terhadap TNI Polri yang telah menembak anggotanya. Ini adalah medan perang dan kami menembak mati Bribtu Hider sebagai balasan atas penangkapan dan pembunuhan anggota TPB NPB atas nama Timenggur Telenggen, katanya. Perang dan aksi kekerasan memang nyatanya tak menghasilkan apa-apa selain dendam. Hal itu pernah mengilhami Jenderal Goliat sehingga dirinya sempat dikabarkan menurunkan senjatanya dan beralih menjadi pengusaha kayu. Hal itu diketahui setelah Bupati Puncak Jaya Henok Ibo melakukan pertemuan dengannya. Berdasarkan keterangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo terungkap bahwa Goliat Tabuni menawarkan sejumlah kayu olahan untuk dijual. Kata Panglima Kodam 17 Cendrawasih Majen TNI Hinsa Siburian seperti dikutip dari Antara. Untuk mendukung usaha Jenderal Goliat, kata Siburian, pemerintah daerah setempat menyumbangkan mesin pemotong kayu dan bahan bakar minyak berupa bensin kepada Jenderal Goliat Tabuni. Dukungan itu agar Jenderal Goliat Tabuni benar-benar menjadi pengusaha sukses dan bisa membangun daerahnya dan mensejahterakan keluarga dan sanak keluarganya. Kabar itu juga nyatanya menguatkan isu sebelumnya terkait penyerahan diri Jenderal Goliat pada TNI, di mana kala itu sekitar Maret 2015, Goliat dan 23 pasukannya disebut menyerahkan diri setelah melakukan perjanjian damai dengan TNI. Hanya saja, kabar tersebut terbantahkan usai Jenderal Goliat yang belum lama ini mengeluarkan perintah sadis terbarunya, yakni meminta pasukannya untuk melakukan eksekusi tembak pada orang-orang yang terlibat dalam pemasangan jaringan telekomunikasi di Papua. Kendati tak secara langsung, namun Jenderal Goliat melalui juru bicara TPNPB, Sebi Sambo meyakinkan banyak pihak bahwa kabar itu tidaklah main-main. Jenderal Goliat tak benar-benar gantung senjata dan masih aktif dalam OPM. Pimpinan TPNPB perintahkan segera tembak orang asli Papua maupun pendatang yang memasang jaringan telekomunikasi di Papua, kata juru bicara TPNPB Sebi Sambo dalam keterangan tertulisnya yang dimuat pada seputar papua.com pada Kamis 5 Agustus 2022.